semua. Saya diharap semua masih tetap semangat ya. Sebelum kita mulai renungan kita mau katakan pujian kita ingin dengar cerita. Kami memulai dengan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong setiap anak-anak SD Kristen Elim agar mengerti firman-Mu dengan baik dan mereka bertumbuh di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Matius pasalnya yang ke-10, Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-42. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesat kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah anak-anak, hari ini kita ada belajar satu firman Tuhan yang bercerita tentang penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Tuhan Yesus. Di sini bercerita tentang bagaimana kalau akhir zaman terjadi, bahwa kasih semua orang akan semakin dingin. Ayah nggak akan lagi bisa mengasihi anak, anak memberontak bahkan bisa membunuh ayah. Begitupun orang tua. Jadi di zaman akhir kasih manusia semakin hari semakin dingin. Nah anak-anak, hari ini Miss Evi mau kasih tema yaitu berani tampil beda. Kenapa kita harus berani tampil beda? Yang pertama, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang pertama yang mau kita belajar adalah di tengah-tengah situasi yang seperti ini, di akhir zaman ini, ketika kasih semakin dingin, kamu harus jadi pribadi yang tulus, yang mau memberi, yang mau melayani, yang mau melakukan apapun dengan hati yang tulus. Lalu cerdik dan tulus, kata firman Tuhan. Cerdik di tengah-tengah orang-orang yang jahat, kamu harus jadi anak-anak yang pintar, yang berbeda dari teman-temanmu yang lain, dari teman-temanmu yang mungkin yang berbeda agamanya dari kamu, atau dari teman-teman yang mungkin sikapnya nakal atau sikapnya kurang baik. Kamu harus jadi anak-anak yang pintar, tapi tetap tulus, rendah hati. Jaga hidupmu bahwa kamu adalah anaknya Tuhan Yesus. Yang kedua yang mau kita pelajari adalah ada satu kata di sana firman Tuhan yang Evi suka dikatakan seperti ini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yang kedua yang mau kita pelajari adalah betapa berharganya kamu. Ketika kamu berani tampil beda di tengah-tengah dunia yang seperti ini, kamu harus tahu kamu berbeda dan kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau burung pipit aja yang dijual 2 ekor seduit aja Tuhan pelihara, Miss Evi yakin ketika kamu berani tampil beda, Tuhan Allah yang akan memelihara, menjaga dan melindungi kita. Firman Tuhan katakan dengan jelas, bahkan rambut di kepala kita pun Tuhan perhitungkan. Berarti kamu sekecil apapun dalam hidupmu, Tuhan tahu. Tuhan tahu dengan detail. Bahkan rambutmu yang jatuh aja Tuhan tahu. Berarti betapa kamu sangat berharga. Kamu sangat istimewa. Karena itu sebagai anak-anak yang istimewa dan berharga, jaga hidupmu dengan baik di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Dan yang ketiga itu di ayatnya yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ingat nggak kemarin Kak Nelson cerita tentang apa nih poinnya yang ketiga, tentang bagaimana kita dapat jadi berkat. Bapak Abraham sering mengatakan jadilah misionaris orang awam. Artinya apa anak-anak? Kita mau belajar, walaupun kita kecil, kita sederhana, kita mau belajar mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus. Alkitab bilang secangkir air putih saja, karena kamu itu namanya kamu memberkati seseorang. Berbuat baiklah kepada semua orang, karena mereka adalah miliknya Tuhan Yesus, seperti kamu pun adalah miliknya Tuhan Yesus. Karena itu belajarlah mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus mengasihi kamu. Berbuat baiklah kepada siapa saja. Anak-anak yang berani tampil beda, dia jadi anak-anak yang baik walaupun di tengah-tengah teman-temannya
yang nggak baik. Dia menjadi anak-anak yang mengasihi walaupun teman-temannya nggak mengasihi dia. Dia menjadi anak-anak yang mencerminkan sikap Tuhan Yesus walaupun lingkungan atau situasi di sekitarnya tidak memungkinkan. Apalagi akhir zaman dikatakan kasih semakin dingin. Ketika kamu berani tampil beda di tengah-tengah teman-temanmu, ketika kamu cerdik tapi tetap tulus, ketika kamu tahu bahwa kamu begitu berharga di mata Tuhan, ketika kamu mau mengasihi dengan tulus kepada semua orang, di situ dibuktikan bahwa kamu berani tampil beda. Itu saja cerita firman Tuhan dari Miss Evi. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk berani tampil beda di tengah-tengah dunia saat ini. Kami mau belajar jadi anak-anak yang tetap tulus. Kami mau belajar mengetahui bahwa kami berharga di mata Tuhan. Dan kami juga mau menjadi orang-orang yang membagikan kasih kepada setiap orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini dalam proses belajar mengajar. Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang tolong. Semua guru-guru yang mempersiapkan materi pun Tuhan memberkati. Orang tua yang mendampingi anak-anak pun diberkati. Bahkan semua anak-anak istri Kristen Elim, Tuhan berikan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Ibu Susi, Tuhan pulihkan dan sembuhkan dengan sempurna. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom.